Tadi bilang sama bapak, Pak, bapak nggak sepupu Pak. Iya. Iya bang, ngobrol tadi. Oh, loh. Tadi udah dibilang sama bapak. Ya udah nanti kabari aja sama grup orang. Semangat. Apa tuh? Belajar lagi. Makan. Semangat ya Ainun. Makasih. Siapa tuh? Siapa aja lah Non. Cek lah di gambar Pak Ayul. Nun, mana kameranya Nun? Semangatnya Ainun. Nu kayak Ainun Acong. Kan beda. Ya Ainun Acong ini. Semangat Nun. Apa sebentar lagi? Iya. Udah tahu siapa yang ngomong? Nggak kelihatan. Hah? Tak kelihatan. Nggak tahu siapa yang apa. Enggak. Yang bener belakang. Aduh, tak tahu lagi siapa. Nampak muka Pak Ayul Nun? Kamu siapa? Kamu siapa? Yang bagi siapa? Tuh. Kok pakai batik, Bang? Hah? Ini orang tua ya sini. Dia nggak bisa tadi. Mendarat. Mendarat dasar. Ini tanah lagi. Tuh. Itulah, komedi kejam.
Tiga catering yang ngisi lo. Ainun, siapa aja pembahas? Yang punya jam itu Doni. Pak Ihsan, Pak Enda, sama Bu Silvi, Pak. Oke, belum masuk ya? Pak. Beli itu dia. Assalamualaikum Bu Silvi. Room sebagai adminnya. Assalamualaikum, Ibu. Oh. Assalamualaikum, Mainun. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Saya dengar suara Ibu ya. Dengar, Bu. Jelas. Assalamualaikum, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Hendri. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Salam Bu. Hadir semua Pak Yul. Pak Enda belum, Pak. Nah, siapa lagi? Pak Enda. Pak Enda saja, Pak. Bu Silvi dan Pak Ihsan sudah, Pak. Telepon Pak Enda terus. Bu Silvi dan Pak Ihsan. Oh ya, Pak Iksan udah. Pak Ayul di mana tuh? Apa itu senyawa asam, apa itu senyawa bata. Assalamualaikum Pak Enda. Assalamualaikum, Pak Enda. Lagi kalau dilihat tuh ada apa ini Pak? Cetaknya itu enak. Ya. Oh, nggak perlu download WhatsApp tuh aplikasinya. Nggak WA aja. Oh, berarti konekkan ke aplikasi ini berarti yang kau. Berarti bisa kita mulai Bapak Ibu semua? Sudah lengkap kayaknya kan? Pak Nofri. Lanjut Pak. Oke. Bismillah. Ayo, lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu pembahas, Anda, Pak Ihsan dan Bu Silvi, Pak Nofri sebagai dosen Ainun. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita lanjutkan seminar hasil dari anti diabetes dari kulit batang bauhinia semibida. Untuk mempersingkat waktu saja, nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab dengan 3 orang pembahas, Bapak Ibu pembahas, dan dengan audiens. Ya, ini akan 10 menit cukup waktunya akan untuk presentasi. Silakan. Ya, Pak. Baik, Pak. Kalau kemarin agak
Slide-nya kelihatan, Pak? Kelihatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing, Bapak APT Hayo Fadli MSI, pembimbing kedua saya, Bapak APT Nofrihanti Sandi M.Fam, yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pembimbing pembahas, yaitu ada Bapak dosen Ihsan Ihtiarudin MSI, Bapak APT Endamora M.Fam, dan Dr. Anda APT Sylvia Hasti M.Fam. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Bapak Ibu RPL yang sudah studi memberikan waktu untuk menyaksikan seminar hasil saya hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Kulit Batang Pohon Bunga Kupu-Kupu Bauhinia semibifidarops melalui inhibisi enzim alfa-glukosidase, yang akan dibahas di sini melalui latar belakang, klasifikasi botani, penata laksanaan penelitian, tahapan penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan serta saran. Untuk pertama dari latar belakang. Latar belakang saya memilih pengujian aktivitas antidiabetes ini adalah karena banyaknya paparan radikal bebas yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit degeneratif. Salah satunya itu penyakit degeneratif akibat paparan radikal bebas adalah diabetes mellitus. Nah, radikal bebas ini secara alami bisa dihasilkan oleh tubuh, misalnya melalui waktu makan yang terlalu banyak dan stres, baik fisik maupun psikologis, dan banyak lainnya lagi yang bisa menimbulkan berbagai penyakit degeneratif. Nah, berdasarkan data dari International Diabetes Federation pada tahun 2013, Indonesia itu menempati peringkat kelima di dunia dan naik 2 peringkat dibandingkan dengan tahun 2013 dengan 7,6 juta orang penyandang diabetes mellitus. Nah, untuk itu diperlukanlah terapi obat antidiabetes. Seperti yang diketahui bahwa obat antidiabetes itu ada yang memiliki efek samping menyebabkan hiperglikemik dan penambahan berat badan seperti penggunaan insulin, lalu penggunaan golongan obat sulfonylurea. Nah, untuk ADO, golongan penghambat enzim alfa-glukosidase ini tidak menimbulkan efek samping tersebut. Hanya menimbulkan efek samping flatulensi dan perut kembung. Nah, untuk itu, menurut Kumar, ada tumbuhan yang mampu bekerja menghambat enzim alfa-glukosidase dengan karena adanya metabolit sekunder yang terkandung pada tumbuhan tersebut adalah flavonoid. Berdasarkan hasil uji fitokimia dari tumbuhan Bauhinia, sampel yang saya uji pada penelitian ini memiliki senyawa metabolit sekunder, yaitu senyawa golongan flavonoid yang dilaporkan mempunyai aktivitas sebagai anti kanker, ada antiinflamasi, antioksidan, antidiabetes, dan antibiotik. Itu menurut Bonpong dan Yadava. Dari penelitian lainnya, berdasarkan penelitian lain menurut dari Tanjung dan Chandri pada tahun 2014 itu berhasil diisolasi 2 jenis flavonoid dari kulit batang Bauhinia semibifidae. Dan dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, Bauhinia semibifidae ini memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat sampai 6 ppm atau 6 mikrogram per mili dari ekstrak metanolnya. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana aktivitas antidiabetes melalui inhibisi enzim alfa-glukosidase dari ekstrak kulit batang pohon bunga kupu-kupu ini. Berikut klasifikasi botaninya. Bauhinia semibifidae ini merupakan spesies dari famili Fabaceae dan biasa dikenal dengan kangkang katup di daerah didapatkannya sampel ini. Berikut penata laksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau dan Laboratorium Kimia Organik Bahan Alam Fakultas dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Alat dan bahannya terlampir. Nah, berikut tahapan penelitiannya. Tahapan penelitian ini mulai dari pengambilan sampel, identifikasi sampel, pengolahan sampel, uji screening fitokimia, ekstraksi, uji aktivitas antidiabetes, dan terakhir analisa data. Untuk pengambilan sampel sendiri, kulit batang ini diambil di HDPK Bukit Suligi.
kawasan hutan BR. Kemarin sudah menyaksikan seminarnya. Jadi Kabupaten Rokan Hulu. Identifikasi sampel, identifikasinya dilakukan di Laboratorium Botani Fakultas LMK jurusan Biologi di Universitas Riau. Nah, untuk uji screening untuk selanjutnya uji screening kimia ini dilakukan pada sampel segar dan ekstrak. Dilakukan pada untuk mengetahui metabolit sekunder alkaloid, flavonoid, fenolik, terpenoid, dan steroid serta saponin. Nah, berikut hasil dari uji screening fitokimia dari sampel segar dan masing-masing ekstrak. Di sini dari sampel segar menunjukkan bahwa sampel segar ini positif mengandung alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan terpenoid. Untuk ekstrak N-hexan hanya positif pada terpenoid. Untuk ekstrak etil asetat mengandung alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan terpenoid. Sedangkan ekstrak metanol itu hanya mengandung alkaloid, flavonoid, fenolik, dan saponin. Nah, berikut skema kerja dari pembuatan ekstrak N-heksana, etil asetat, dan metanol. Dari KHDTK sendiri kami mendapatkan sekitar 17 kilo kulit batang. Tidak dipakai semua, dikeringkan dan diambil 200 mg kulit batangnya saja. Lalu dilakukan proses ekstraksi dengan metode maserasi bertingkat dibantu dengan ultrasonikasi, di mana 200 mg kulit batang tadi direndam dengan pelarut N-heksana. Karena kita menggunakan maserasi bertingkat, dimulai dari pelarut yang non-polar terlebih dahulu, yang dimaserasi selama 24 jam, lalu diultrasonikasi selama 30 menit. Dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dan dirotari untuk mendapatkan ekstrak kental N-heksan. Setelah itu residu yang telah hasil ekstrak kental hasilnya tadi disaring, didapatkan residu. Residunya ini direndam kembali dengan pelarut yang semipolar, yaitu etil asetat selama 24 jam, lalu diultrasonikasi selama 30 menit. Dan didapatkan ekstrak cair, lalu disaring, diuapkan dengan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kental. Dan residunya tadi direndam kembali dengan pelarut yang lebih polar lagi, yaitu metanol. Dengan perlakuan yang sama, direndam selama 24 jam, dan diultrasonikasi selama 30 menit, sebanyak 3 kali pengulangan, lalu diuapkan dengan rotary evaporator. Dari masing-masing 3 ekstrak ini akan lalu diuji aktivitas antidiabetesnya. Nah, berikut hasil dari persen rendemen ekstrak. Dari ekstrak N-heksan didapatkan persen rendemennya itu 0,38, ekstrak etil asetat itu 1,98, dan ekstrak metanolnya 3,654%. Sebelum dilakukan pengujian antidiabetes, dilakukan dulu penyiapan larutan akarbose dan larutan sampel uji. Nah, di sini penyiapan larutan akarbose dibuat dengan konsentrasi itu dulu diinjekkan dengan konsentrasi 100 dan pada pengujian digunakan 10 ppm sampai 0,3125. Sedangkan untuk penyiapan untuk larutan sampel uji sendiri digunakan menggunakan konsentrasi dari 500 ppm sampai 15,1625. Kemudian dari berikut skema kerja dari pengujian in vitro antidiabetes melalui inhibisi enzim. Di sini sudah terlihat skema pengujian belangko dan sampel. Untuk pengujian belangko ditambahkan dengan sampel ditambahkan dulu dengan PNPG atau p-nitrovenil sebagai substratnya, lalu akan ditambahkan dengan enzim. Sebelumnya diinkubasi dulu selama 5 menit untuk memberikan reaksi antara substrat dengan sampel, lalu ditambahkan dengan enzim alfa glukosidase, lalu diinkubasi selama 30 menit untuk meningkatkan reaksi antara enzim dengan sampel terhadap p-nitrophenolnya. Lalu setelah itu reaksinya dihentikan dengan penambahan natrium Na2CO3. Setelah itu diukur absorbansinya dan didapatkan data absorbansi untuk dihitung persen inhibisi dan IC50-nya. Untuk pengujian belangko kontrol dan sampel kontrol dilakukan dengan hal yang sama, namun pada pengujian belangko kontrol hanya menggunakan pelarut tanpa adanya sampel dan tanpa adanya enzim. Sedangkan sampel kontrol hanya menggunakan sampel tanpa adanya enzim. Berikut pengerjaan dari plat. Di situ
terdapat keterangan bahwa S1 itu merupakan sampel dengan konsentrasi 500 hingga 15,625 dan akarbosisnya 10 sampai 0,3125. Untuk S0-nya atau sampel kontrolnya ada A, B, C, dan D, yang itu merupakan sampel tanpa adanya enzim. Lalu ada B0 yang merupakan belangko kontrol tanpa enzim dan tanpa sampel. Untuk B1-nya itu merupakan belangko yang berisi enzim tanpa adanya sampel. Nah, analisa data di sini menggunakan persen inhibisi, lalu dihitung nilai IC50-nya menggunakan persamaan regresi. Berdasarkan data tabel di atas didapatkan hasil pengukuran absorbansi pada ekstrak dan absorbansi pada belangko akarbose. Di sini absorbansi belangkonya akan berguna untuk menghitung persen inhibisi. Nah, di sini didapatkanlah hasil uji aktivitas antidiabetes dari N-heksana. Ekstrak N-heksana melalui inhibisi enzim alfa-glukosidase di tabel menunjukkan terdapat persen inhibisi dan ln konsentrasi yang akan diplotkan sehingga didapatkan persamaan regresi linear yang akan dihitung untuk mencari IC50 sehingga didapatkanlah nilai X atau nilai IC50-nya itu 15,625 untuk ekstrak N-heksana. Untuk ekstrak etil asetat sendiri diplotkan juga dari persen inhibisi dan ln konsentrasi didapatkan persamaan regresi linearnya untuk menghitung perhitungan IC50-nya dan didapatkan nilai X atau nilai IC50-nya 35,49 mikrogram per mili untuk ekstrak etil asetat. Sedangkan untuk ekstrak metanol dari persen inhibisi dan ln konsentrasi didapatkan persamaan regresinya didapatkanlah nilai IC50-nya itu 34,279 mikrogram per mili. Sedangkan untuk akarbose sendiri sebagai kontrol positif di sini menunjukkan bahwa nilai IC50-nya itu 0,384 mikrogram per mili. Nah, berikut rangkuman data nilai IC50 dari ekstrak dan kontrol positifnya akarbose. Nah, berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak N-heksana ini memiliki nilai IC50 yang paling kecil dibandingkan ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol. Namun, menurut Aryani et al. Didapatkan kategori atau klasifikasi keaktifannya, di mana ketiga ekstrak ini memiliki kemampuan aktif sebagai antidiabetes melalui inhibisi enzim alfa-glukosidase. Sedangkan akarbose sebagai kontrol positif memiliki kemampuan sangat aktif sebagai antidiabetes. Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk meneliti uji aktivitas lainnya terhadap ekstrak maupun fraksi dan melakukan isolasi dari senyawa-senyawa aktif pada masing-masing ekstrak tersebut yang bisa beraktivitas sebagai obat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Pembimbing Pak APT Hayul Fadli MSI. Oke. Kita lanjutkan sesi kedua ya Ainun ya. Tanya jawab dari peserta atau audien ya. Saya persilakan Ardia Regita. Ya Pak. Nanti Fatma Novia sama Bu Mai Listiana nanti ya. Oke. Pertama silakan. Ardia Regita. Baik Pak. Nah. Baik, terima kasih kepada Bapak Hayo. Saya akan bertanya kepada seminaris, kenapa seminaris melakukan ekstraksi dengan bantuan ultrasonikasi? Jelas. Baik, terima kasih kepada Ardia yang telah bertanya. Di sini pada pembuatan ekstrak saya menggunakan metode macerasi bertingkat dibantu dengan ultrasonikasi karena ultrasonikasi itu kan merupakan gelombang suara yang dapat membantu melarutkan senyawa ke dalam pelarutnya lebih banyak lagi dan lebih optimal seperti itu. Baiklah Ainun, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya. Gak apa-apa ya, ya kok bersih.
Oke, selanjutnya tadi siapa? Ardiau, sudah. Ini yang mana Dinia? Elsi. Silakan Elsi. Ada Elsi, tak ada. Coret nanti nih apanya. Ya Pak. Ya, silakan bertanya ya. Ya Pak. Baiklah, saya akan bertanya kepada seminaris, kenapa seminaris mengambil bagian kulit batang sebagai sampel? Baik, terima kasih kepada Elsie. Saya mengambil kulit batang karena pada penelitian sebelumnya, dari kulit batang Bauhinia semibifida ini sudah berhasil diisolasi 2 jenis flavonoid. Terus juga sudah dilakukan penelitian terhadap antioksidannya yang memiliki aktivitas antioksidannya itu sangat kuat hingga 16 mikrogram per mili. Sehingga tertarik untuk kembali menguji bagaimana apakah dia ada aktivitas untuk menginhibisi enzim alfa-glukosidase ini. Oke, Elsi, puas? Iya, Pak. Jadi kita lanjutkan dengan Bu Mei Lestiana. Silakan Bu Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ainun. Saya dari Yana ya, dari RPL Kepri. Mungkin nggak terlalu memahami ya, Mbak Ainun, tapi sedikit saya boleh bertanya tentang melalui inhibisi enzim itu maksudnya apa ya Mbak Ainun? Oh iya, jadi begini Bu, di sini kan obat golongan antidiabetes itu ada golongan penghambat enzim alfa-glukosidase, contohnya akarbose, faglibose. Nah, di sini saya mau lihat apakah dia tuh akarbose itu mekanisme kerjanya dengan menghambat enzim alfa-glukosidase di usus. Nah, di sini saya pengujiannya melalui in vitro menggunakan enzim alfa-glukosidase. Dan jadi maksudnya inhibisi ini penghambatan. Apakah dia punya aktivitas untuk menghambat enzim ini sepertinya akarbose kayak gitu. Seperti mekanisme kerja akarbose. Bu, dari ekstraknya. Oke, terima kasih Mbak Ainun. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Mei. Kita lanjutkan. Pak. Nah, kita lanjutkan ke Bapak Ibu pembahas. Yang pertama mungkin kami persilakan ke Bu Silvi dulu. Silakan Bu Silvi. Bu Silvi. Bu Silvi belum. Ada. Mungkin Pak Enda. Ya, mungkin Pak Enda dulu. Pak Enda, silakan Pak Enda. Oke, makasih. Oh ya Pak. Ainun, Nur Ainun. Nah, siapa panggil? Ainun? Ya Pak. Jadi ini ekstraksinya metodenya modifikasi dengan ultrasonikasi ya? Iya Pak, dibantu dengan ultrasonikasi. Nah, tadi udah ditanya sih sama si apa tadi? Ardia Rigita Cahyani ya? Iya Pak. Apa sih fungsi sonikasi tadi? Ultrasonikasi tadi itu kan dia diharapkan di sini gelombangnya Pak, gelombang suaranya ultrasound. Jadi dari gelombang suara itu dapat meningkatkan kelarutan dari senyawa tadi ke dalam pelarut yang digunakan. Misalnya dia di ultrasonikasi menggunakan pelarut metanol. Diharapkan senyawa-senyawa polar yang ada pada sampel itu larut pada pelarut metanolnya Pak. Jadi lebih optimal. Polaritas metanol bertambah dengan sonikasi gitu. Bagaimana Pak? Konsepnya kan like the soft like ya.
Iya Pak, berarti dimulai dari pelarut N-heksan dulu kan Pak, dari Ya. karena dia masalah bertingkat. Nah, sekarang sonikasi tadi fungsinya apa? Apa Untuk yang ada sonikasi? Ini udah jawab, sonikasi memiliki gelombang. iya Pak. Nah, fungsi gelombang itu untuk apa sih? Oh, untuk memecah sel pada kulit batang itu sehingga senyawa itu keluar gitu Pak ke Nah, pelarut. baru jawaban yang tepat ya. Iya Pak. Bisa Maaf, Pak. lain dong. Ya Pak. Nah, oke. Jadi dia membantu memecah sel tempat metabolit sekunder tersimpan. Dapat iya Pak. Oke. Nah, berikutnya yang diuji semua ekstrak atau ekstrak metanol aja? Semua Pak, dari N-heksan, Ya. metanol, etil asetat. Oke. Jadi yang paling bagus tadi metanol ya? N-heksan Pak, yang IC50-nya paling kecil N-heksan. Oh, yang IC50-nya paling kecil N-heksan. Ya. Nah, terus ketika ini diuji, apakah ekstraknya distandarisasi? Maksudnya Pak? Apakah ekstraknya diukur kadar abunya berapa, kelautannya, kadar airnya? Tidak Pak. Enggak. Kenapa enggak? Karena di sini kan untuk dari ekstraknya aja gitu kan Pak, nggak ngelihat karakterisasinya sih Pak. Makanya nggak diuji kadar abu dan lain-lain. Tak perlu ya? Perlu apa enggak? Nah, nanti dibuat sarannya. Oke, jadi maksudnya sih paling tidak standarisasi umum ya. Hanya di screening fitokimia aja Pak, itu masuk standarisasi umum Pak. Jadi dari screening fitokimia, N-heksan paling tinggi IC50-nya, yang paling bagus. Iya Pak, dari IC50-nya. Iya Pak. Nah itu apa komponen N-heksan yang dari screening itu, apa komponen metabolit sebenarnya? Terpenoid Pak. Terpen? Iya Pak. Nah, terpenoidnya itu kira-kira yang larut air, larut metanol atau tidak? Larut lemak. Larut lemak, Pak. Halo, Pak. Penda? Nanti pendanya. Itu sinyal. Putus sinyal kayaknya Pak Indah nih. Kita tunggu bentar. Ya, Pak. Belum masuk Pak Indah, Ainun? Belum, Pak. Belum ya. Atau boleh kita lanjutkan ke Bu Silvi dulu, Bu? Silakan, Bu. Bu dulu. Iya, Bu. Takutnya lama Pak Indah. Ya? Iya. Ainun? Iya, Bu. Iya, Bu. Suara Ibu dengar ya? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Ya. Nah.
Baik. Selanjutnya Ainun. Ya, Bu. Jadi ini bulan apa kemarin kamu seminar proposalnya nih? April, Bu. Bulan apa kemarin? April. April ya? April. Cepat ya, udah selesai sekarang. Alhamdulillah, Bu. Langsung kerja waktu itu ya? Iya, Bu. Langsung. Baik. Mungkin ini karena saya minta yang dosnya kan, tapi yang kamu kasih nih masih ada review-review dari dosennya nih. Yang mana, Bu? Belum kamu delete lagi review-review. File yang kamu kasih nih masih ada komen-komen review dari dosennya, dari pembimbingnya kali ya. Iya, Bu. Itu yang dikasih ke saya. Ain ngeditnya semua di situ soalnya, Bu. Nggak kamu lihat dulu. Udah. Itu kan bisa di-delete itu. Iya, Bu. Mungkin Ain lupa delete-nya, Bu. Kata-katanya aja yang kamu delete, kotak komennya nggak kamu delete dong. Iya, Bu. Di kotaknya tuh delete, dan terdelete semua tuh sama kotak-kotaknya. Mungkin komennya kamu hapus. Kemarin udah Ain hapus, Bu. Kayaknya ya. Balik lagi. Atau mungkin salah ngambil file lain, Bu. Enggak. Kalau udah dihapus nggak balik lagi dia. Nanti belajar sama Pak Ayul. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Kali terkait judulnya ya. Nah, ini kamu akan uji aktivitas anti diabetes ya. Ya, Bu. Nah, kalau kita tukar spesifik judulnya ini misalnya uji inhibisi enzim alfa glukosidase gitu. Nggak pakai anti diabetes gimana? Nah. Bisa, Bu. Uji potensi inhibisi enzim alfa glukosidase bisa, Bu. Nah, secara in vitronya juga ditambahkan gitu kan, jelas yang kamu kerjakan ini dari judulnya gitu ya. Iya, Bu. Nah, karena kan kamu belum mencobakan ke hewannya, ini baru secara in vitro ya. Iya. Iya, Bu. Kamu tambahkan seperti itu. Faedahnya udah balik gimana nih, ayo? Lanjut aja dulu. Ya, Bu. Lanjut aja, Bu. Putus. Lanjut. Pulsa habis. Bulan tua. Baik. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi yang kamu uji ini inhibisi alfa glukosidasenya itu pada ekstrak mana aja? N-heksan, etil asetat, metanol, dan akarbose sebagai kontrol positifnya. 3 ya? Ekstraknya 3? 3, Bu. Hasilnya gimana tadi? Hasilnya yang paling kecil itu ekstrak N-heksan. IC50-nya paling kecil. N-heksan. Ya, Bu. Kalau kesimpulannya bagaimana tuh kalau melihat dengan angka seperti itu? Kesimpulannya kan di sini udah ada klasifikasi kategorinya, Bu, menurut Aryani itu, Bu. Yang kurang dari 10 itu tidak memiliki sangat aktif sebagai anti diabetes. Maksudnya sangat aktif untuk menghambat enzim alfa glukosidase, berarti sangat aktif sebagai anti diabetes. Lalu ada rank dari 10 sampai 100 itu aktif, dan lebih dari 100 itu yang tidak aktif atau kurang aktif. Gitu, Bu. Jadi dari data kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa ketiga ekstrak itu punya aktivitas aktif, akarbosenya yang baru sangat aktif gitu, Bu. Karena dia masuk rank dari 10 sampai 100. Aktif itu. Ya, diskusi. Terasa ada 3 sebenarnya. Pak Ayul. Hasil hilang, Pak Ayul. Hasil hilang.
Iya Pak, hilang. Lanjut ke Pak Enda lagi. Lanjut ke Pak Enda lagi. Bulan tua Ustaz. Lebih. Silakan Pak Enda. Oke. Lanjut ya. Iya Pak Enda. Ya Pak. Karena sudah dibuka kan tidak ada kayak kapan nanti malam di karena kamu udah validasi. Oke. Lanjut ya. Iya Pak. Nah tadi udah sampai juga ke Bu Silvi tadi ya. Jadi proses ekstraksi dilakukan dengan bantuan masing-masing ekstrak dengan sonikasi. Iya Pak, masing-masing ultrasonikasi 30 menit. 30 menit. Berapa tuh frekuensinya? Berapa hertz kemarin? Dia tuh alatnya nggak ada itunya Pak, ngatur hertznya. Jadi iya, pasti ada. Iya Pak, yang Ain pakai yang di lab Kak Tria, lab kimia. Nggak ada, tapi walaupun hanya satu switch-nya, tapi ada second hertz, ada kan? Ada Bu, ada Pak. Berapa? Ada, kalau nggak salah Ain 50 hertz Pak. 50 hertz. Oh, oke. Jadi masing-masing ekstrak pakai sonikasi. Iya Pak, masing-masing. Jadi setelah dimaserasi langsung di ultrasonikasi 30 menit. Lalu hasilnya dibandingkan dengan yang tidak sonikasi apa bedanya? Kan sebelumnya udah ada penelitian enggak? Yang tidak sonikasi. Udah, belum? Belum Pak. Kalau ini baru soalnya ini maserasinya cuma sehari kan Pak, 24 jam lalu di ultrasonikasi 30 menit. Tapi Ain baca penelitian kalau dibantu dengan ultrasonikasi itu beberapa rendemen itu meningkat gitu Pak. Tapi maserasinya mereka lama Pak, kayak 5 hari, kayak gitu 3 hari baru diultrasonikasi. Kalau ini cuma berapa hari? 24 jam Pak. 24 jam. Jadi fungsi komunikasi di sini untuk apa? Ya kan kalau misalnya maserasi itu juga dia kan masuk juga kan Pak ke dalam sel kulit batang, tapi dibantu dengan ultrasonikasi itu diharapkan bisa meningkat persendemen atau senyawa di dalam kulit batang itu ke dalam pelarut gitu Pak. Nah, tadi kan kalau biasanya kan 5 hari. Ya Pak. Maserasi orang 5 hari tambah sonikasi, tambah rendemen. Nah sekarang kamu cuma 24 jam tambah sonikasi. Nah apakah fungsinya menghemat waktu, mempercepat produksi, atau meninggikan rendemen, atau mempertinggi metabolit sekundernya? Nah kira-kira yang mana? Kalau Ain baca jurnal Pak, semakin lama waktu maserasi itu semakin sedikit rendemennya Pak. Jadi ada yang baca dia maserasinya sampai 9 hari itu bagus rendemennya, sampai 11 hari nggak bagus lagi rendemennya kayak gitu Pak. Jadi Ain ambil kesimpulan kalau tapi di sini dilihat dari kelarutannya Pak. Maksudnya apa ya? Judulnya deh panjangnya. Absen, RT sudah absen. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi kelarutan? Yang mempengaruhi kelarutan metabolit sekunder dalam ekstraksi, apa aja yang mempengaruhinya? Ini sudah pembahasan suhunya Pak, suhu. Terus cahaya. Terus? Apa lagi? Pengadukan. Nah, apa lagi? Lupa dasarnya. Kalau untuk maserasi. Ukuran? Oh, ukuran partikel. Nah, ukuran sampel ya. Ya. Nah, ini kasar atau halus? Ini kulit batangnya nggak kecil, nggak halus-halus banget sih Pak. Tapi nggak juga besar-besar kali. Harusnya. Dia kan serat kan Pak. Ya. Kan tebal kan Pak. Jadi dia kayak serat-serat gitu Pak. Jadi serat-seratnya itu yang lain. Oke. Nah. Ya.
Jadi dari ketiga ekstrak itu masing-masing mengandung fenolik atau apa? Atau terpenoid? Kalau dari uji fitokimianya Pak, ekstrak N-hexan itu cuma ada terpenoid Pak. Jadi etil? dari Kalau etil? Etil ada semua Pak kecuali steroid. Kalau metanol? Etanol kecuali steroid sama terpenoid. Jadi karena ada terpenoid yang paling besar N-hexan. Iya Pak, N-hexan. Kira-kira di N-hexan itu cuma terpenoid aja? Iya Pak. Steroid ada? Enggak Pak. Kalau di etil ada fenolik, tapi enggak. Ada Pak. Lebih Tapi bagus enggak ada. Etil ada semua Pak kecuali ini steroid. Tapi tetap lebih bagus heksannya. Iya Pak, karena Ain baca menurut penelitian dari Kumar tahun 2013 itu terpenoid itu juga dapat menghambat kerja enzim glukosidase. Triterpen sih Pak, golongan triterpen. Triterpen ya. Ya, jadi bisa dimungkinkan hal ini N-hexan lebih kecil aktivitinya karena kandungan terpenoid yang terkandung di dalam ekstrak tersebut. Oke, ya. Nah sekarang triterpen tadi dibandingkan dengan akarbose. Iya Pak, akarbose sebagai pembandingnya untuk inhibisi ini. Yang dihalangi oleh akarbose itu apa sebenarnya sih? Enzim Pak, enzim alfa glukosidase. Tidak terbentuk. Yang dihalanginya itu dia tidak terbentuk pennitrofenol sama tidak terpisah gitu Pak, pennitrofenol sama alfa D-glukosida. Jadi dia menghambat karbohidrat itu menjadi oligosakarida, disakarida sama monosakarida di usus setelah makan. Nah kalau kita lihat terpenoid, apa kerjanya? Terpenoid ini dia ada gugusnya Pak, dia mengandung gugus gula ya Pak. Apa? Akarbose ini kan dia banyak mengandung gugus gula Pak. Jadi bisa di apa? Terpenoid. Beda loh, beda jauh dia kan? Ya. Jadi gimana kira-kira itu? Apanya yang menghambat enzim alfa glukosidase tadi? Gulanya atau OH-nya? OH Pak. Iya. Berarti di triterpen OH-nya juga? Iya. Banyak OH nggak di triterpen tuh? Triterpen enggak Pak. Enggak kan? Enggak. Yang mana tuh? Glikosid. Oke. Kalau suasana triterpennya tadi diuji dalam suasana basah atau asam? Buffernya pakai apa? Buffer pH 7 Pak. pH 7. Iya. Fungsi natrium karbonat apa itu? Natrium karbonat itu untuk menghentikan reaksi Pak antara enzim dengan sampel terhadap pennitrofenolnya. Jadi dihentikan reaksinya untuk dibaca absorbansinya Pak. Nah, kalau buffer fosfat untuk menjaga kondisi keasaman. Ya, enzimnya Pak. Karena enzim bertahan pada pH 7. Reaksi enzimatik. Berarti kalau pembentukan nitrophenol ini dihambat oleh alfa glukosidase. Gimana Pak? Nitrophenol dibentuk oleh siapa? Pennitrofenol itu dari usus Pak. Dari makanan. Dia sebagai substrat. Nanti di usus jika ada enzim di usus ada enzim alfa glukosidase. Nah, enzim ini akan merubah makanan karbohidrat tadi menjadi lebih kecil lagi Pak, kayak karbohidrat yang akan diserap di usus dan di darah. Jadi dihambat gitu Pak pembentukan
monosakaridanya tadi atau glukosanya supaya nggak masuk ke dalam darah. Dihambat pembentukan glukosanya. Iya, Pak. Jadi kalau pembentukan glukosa dihambat, berarti glukosa yang terikat tadi tidak terserap. Tidak terserap, Pak. Karena dia bentuknya masih besar, Pak. Masih karbohidrat gitu kan, Pak. Sedangkan yang harus terbuang, enggak? Gimana, Pak? Akan terbuang kompleks glukosa tadi yang tidak terurai tadi. Iya, Pak. Kemana dibuang? Melalui feses. Feses. Nah, oke. Jadi terpenoid kira-kira yang menghambat enzim alfa glukosidase tadi golongan mono, di atau tri? Yang menghambat apa? Enzim alfa glukosidase itu? Oh, kalau di sini karena belum diketahui Pak senyawa apa yang didapat di N-hexan itu. Jadi Ain cuma mengasumsikan itu terpenoid gitu Pak. Cuman Ain nggak tahu itu triterpen itu yang dapat dari jurnal Pak. Oke ya. Terima kasih Pak Il. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Endah. Kita lanjutkan Bu Silvi. Silakan lagi Bu Silvi. Sambung Bu. Bu lagi. Ya Bu, silakan. Apa lagi Bu? Tadi terputus ya. Iya Bu. Ya. Nah, lanjut tadi ya, yang tentang kesimpulan ya. Iya Bu. Ya. Kalau menurut saya perlu kamu buat angkanya di sana, jadi terlihat berapa hasilnya dapatnya itu kan. Oh iya Bu. Kan. IC50-nya ya Bu ya? Iya, nilai IC50-nya itu berapa dari masing-masing ekstrak itu, baru kamu buat kekuatannya, aktifnya itu tadi. Jadi terlihat di sana ya. Nah, sekarang kamu malah kalau menurut saya yang paling kecil itu heksan itu nggak perlu dibuat karena kan kamu mengambil standarnya dari apakah dari nilai yang paling kecilnya atau berdasarkan standar ranknya. Standarnya Bu. Oh iya ya Bu. Dari ranknya kan? Iya Bu. Nah itu malah itu nggak perlu menurut saya. Kalau di pembahasan nggak apa-apa kamu buat kan? Iya Bu. Kalau di kesimpulannya kita mengambil kesimpulannya kan kamu ngambilnya berdasarkan rank aktivitas nilai IC50-nya itu kan? Iya Bu. Nah, jadi masing-masing ekstrak. Ya Bu. Iya, berapa nilainya masing-masing ekstrak, baru kamu penggolongan aktivitasnya itu, gitu ya. Ya Bu. Dan itu tadi sama juga, jangan udah disimpulkan anti diabetes spesifik sebagai inhibisi alfa glukosidase gitu. Karena bisa ini apakah udah langsung bisa dia digunakan sebagai anti diabetes nih? Iya Bu. Belum tentu sih Bu. Kamu pengujian. Nah, baru in vitro kan ya, pengujiannya. Nah, apa maksudnya tuh pengujian in vitro? Pengujian in vitro ini maksudnya itu pengujian ini perlakuannya dilakukan di luar organisme hidup, tapi kondisinya tetap disesuaikan dengan kondisinya, kondisi lingkungannya. Kondisi dia siapa nih? Kondisi misalnya di sini kan menggunakan enzimnya Bu, berarti kondisi enzimnya sesuai dengan kondisi enzim yang ada di usus. Jadi perlakukannya di luar organismenya. Apa itu kondisinya? Gimana, bagaimana Bu? Kondisinya? pH-nya Bu, pH 7. Apa yang diatur itu? pH-nya saja? Kondisi apa tadi? Suhu. Bagaimana suhunya? Suhu tubuh 37. Berapa suhunya? 37 derajat Celcius, Bu. Oh? Kemarin gimana kamu mengerjakan itu teknisnya? Iya, jadi pas setelah dia kan diinkubasi tuh Bu. Jadi setelah ditambah baper fosfat,
kan ditambah dengan PNPG-nya sebagai substrat, lalu diinkubasi Ya, dulu. diinkubasi itu apa yang dilakukan? Pada inkubasi itu apa yang kamu lakukan pada inkubasi itu maksudnya? Oh, kalau kemarin itu dimasukin dalam inkubator, Bu. Diatur suhunya 37 derajat Celcius. Berarti pengaturannya di luar ya? Iya, Bu. Harusnya kalau ada alat yang memang udah ada pengaturannya langsung ya. Iya, Bu. Apa aja yang kamu masukkan di sana tuh? Yang kamu atur suhunya 37 tuh siapa saja? Mulai dari reaksi sampel dengan substrat, lalu kan diinkubasi lagi, Bu. Pas setelah ditambah substrat, ditambah dengan enzim. Nah, itu diinkubasi lagi dengan 37 derajat Celcius. Setelah 30 menit, diinkubasi baru dihentikan. Nah, itu habis itu nggak ada lagi diinkubasi, langsung diukur ke microplate reader-nya. Setelah itu nggak ada? Nggak, Bu, langsung. Di apalagi pengatur. Kenapa begitu? Karena karena diharapkan reaksinya udah berhenti gitu, Bu. Karena dengan penambahan Na2CO3 tadi. Jadi bisa dihitung absorbansinya melalui microplate reader. Oke. Nggak ada kendala waktu kemarin ya pengaturan itu? Karena sensitif, Bu, jadi lumayan, Bu. Lumayannya gimana nih? Salah-salah, absorbansinya salah, terulang lagi, kayak gitu, Bu. Kenapa kok bisa absorbannya salahnya? Mungkin salah, mungkin kesalahan pada saat pemipetan atau pencucian alatnya, Bu. Kamu mengerjakan sendiri ya? Kalau ini saya mengamati aja sih, Bu. Dibantu sama analisnya. Karena beberapa alat itu nggak bisa dipegang, nggak boleh dipegang sendiri kayak gitu. Memang harus analisnya kayak gitu, Bu. Tapi kamu lihat ya, bukan menyerahkan sampel saja. Ya, Bu. Boleh lihat. Sesekali boleh, Bu. Tapi nggak boleh, maksudnya nggak boleh apa kali. Maksudnya mau foto misalnya kayak gitu, Bu. Untuk melihat warna perubahan warnanya. Ada berarti foto perubahan warna apa ada kamu lampirkan? Ada, Bu, di lampiran ke-7. Ada ya. Ada, Bu. Kemudian juga mungkin di lampiran ini ya, itu kok foto pohonnya kok kecil kali gitu. Kamu besarin lah dikitnya, kamu pilih yang apa, kalau ada bagian lain dari pohonnya juga mungkin lebih baik gitu kan. Kemudian penggunaan istilah. Ya, Bu. Gimana? Kalau kulit, kan kemarin diambilnya kulit batangnya itu yang udah besar gitu, Bu. Besar, 17 kilo. Itu yang difoto boleh, Bu? Atau harus pohonnya? Ya maksudnya untuk memperlihatkan yang mana ini yang tumbuhan, oh, iya, Bu. Apa namanya, bunga kupu-kupu ini gitu ya. Itu memang namanya bunga kupu-kupu, nama tumbuhannya. Kalau di daerah situ, Bu, kangkang katup. Cuman diidentifikasi di FMIPA di kangkang katup, Bu. Kangkang katup. Ya. Tapi diidentifikasi di FMIPA jurusan biologi namanya itu bunga kupu-kupu. Bunga kupu-kupu. Nah, itu penggunaan itunya, kata-katanya lagi itu nih saya lihat ada tumbuhan pohon bunga kupu-kupu. Nah, itu mana betul? Kalau tumbuhan bunga kupu-kupu aja gimana? Kok pakai pohon lagi? Oh. Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Apa karena Ain ngambil Iya, Bu. Tumbuhan aja lah, tumbuhan bunga kupu-kupu gitu kan. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian itu juga gambar daunnya itu juga kurang jelas itu ya.
Bisa, masih bisa diulang lagi yang agak lebih jelas gitu kan, nampak gambar daunnya seperti apa gitu. Atau dia namanya juga bunga kupu-kupu, berarti ada juga bunganya. Iya Bu, ada bunganya, tapi daunnya yang identik dengan kupu-kupu. Oh, daunnya yang tuh. Iya. Ada yang spesifik lagi, kalau lihat daunnya kan kayaknya nggak spesifik itu apa yang menandakan itu supaya orang tahu nih yang seperti ini gitu. Baik, Bu. Kalau orang mau meneliti lagi apa yang terlihat gitu kan itu spesifiknya dari bunganya, bentuk daunnya gitu kan. Iya ya Bu. Nah ini belum terlihat, saya lihat kalau dari lampuran kamu tuh. Baik Bu. Spesifiknya bukan ini gitu ya. Iya Coba Bu. kamu cari lagi yang lebih spesifik ya. Nah, kalau dari penelitian itu yang sudah diteliti yang hubungannya dengan antidiabetes ini ada? Ada Bu, ada Bauhinia malabarica. Tambahkan di latar belakang. Genus apa ya? Ada ya? Ada, Cuma Bu. satu itu aja? Di jurnal itu banyak Bu Bauhinia yang diuji, tapi yang malabarica ini yang bagus. Tuh, Bu. Jadi yang 6 bulan ya. Kalau dari tumbuhannya ini sendiri? Ya Bu. Ada penelitian antidiabetesnya dari tumbuhannya ini sendiri? Kalau untuk tumbuhan ini sendiri belum ada Bu. Kebanyakan spesiesnya yang lain, tapi itu pun in vivo. In vivo ya? Iya. Jadi rencana kamu ke depannya nih, kira-kira kalau menurut kamu apa yang dilakukan lagi nih? Pertama isolasinya dulu Bu, senyawa murninya apa gitu yang beraktivitas sebagai antidiabetes, terus diuji ke in vivo. Uji zatnya? Iya, banyak nggak dapatnya zatnya? Gimana Bu? Apakah bisa dapatkan cukup banyak nih apanya kira-kira? Bisa kamu perkirakan? Dari ekstrak. Maksudnya Bu? Iya, kalau dari kan yang kamu tahu sekarang kan baru ekstraknya aja ya? Iya. Iya Bu. Udah ada yang melanjutkan ke? Belum ada Bu. Belum ya? Belum ada. Berarti itu bisa lanjut nih ya? Iya Bu. Ada aktivitasnya ya. Baik, itu saja menurut Pak Ayul. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Silvi. Kita lanjutkan. Pak Isan, tadi kodenya mau sholat. Apa Pak Isan masih sholat kah? Kita tunggu dulu bentar ya, Ainun ya. Iya Pak. Baru siap azan Pak. Izin minum ya Bu, Pak. Yang Pak Edi. Kenapa? Pindah tuh. Kalau boleh Pak Isan, Pak Yul. Pak Yul. Ya Bu. Boleh nambahkan? Untuk yang di tinjauan pustakanya ya, kamu di gambar buah, Ainun? Ya Bu. Masih dengar? Masih Bu. Di gambar buah itu kamu ada tuh menambahkan ada golongan penghambat SGLT2, ada penghambat DPT4 ya. Tapi di penjelasannya saya nggak lihat tuh. Cuma sampai samakanlah penjelasan golongan-golongannya dengan yang ada di skema kamu tuh, tambahkan lagi ya biar ilmunya juga tambah. Oh iya Bu. Ya baik Bu. Terima kasih Pak Yul. Ya Bu. Kita tunggu Pak Isan ya. Ainun ya. Iya Pak. Boleh keluar mainnya. Enggak, bercanda aja. Relaxkan dulu pikirannya. Oke. Jangan menghilang ya. Ya Pak. Keluar main dulu.
Siapa sebelah tuh Ainun? Papinya? Abang? Suami? Suami, Pak. Oh, suami. Suami, Pak. Kirain supporter bola. Di mana posisi sekarang? Masih di kampung? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Pak Isan. Waalaikumsalam, Pak. Silakan Pak Isan. Lama menunggu? Enggak, Pak. Sorry ya, lama menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ainun ya? Iya, Pak. Oke, Ainun tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Enda dan Bu Silvi ya. Sudah, Pak. Kan beberapa ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, sudah seminar hasil. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, nah, ada beberapa saran nih terkait masih sama dari sarannya dengan proposalnya. Proposal kemarin dengan saya ya? Sama kan? Sama, Pak. Nah, Sama. masih banyak typo nih Iya, ya. Pak. Ada beberapa catatan lain nanti dicek. Contohnya halaman 1 tuh, hidrogen peroksida. Apa ingin buat di situ? Yang I-nya Oh ya. iya, Pak. Iya, Pak. Nah, terus ada nggak kamu ngutip dari Wulandari? Halaman berapa, Pak? 14 contoh. Wulandari ada nggak tuh? Wulandari, Pak. Bukan Nah, Wulandari. Oh iya, Pak. Wulandari jauh kan? Ya benar. Wulandari, Pak, harusnya. Wulandari. Apa lagi nih? Oh. Kemudian yang di sini lagi nih. Di halaman 1 yang hidrogen peroksida tadi. Iya, Pak. Apa kalimat sebelum hidrogen peroksida itu? Kalimatnya apa? Coba baca. Kalimat lengkapnya. Sebelumnya, Pak. Ya. Di antara berikut beberapa radikal bebas yang dapat merusak tubuh. Di antaranya anion peroksida, hidrogen peroksida, dan hidroksil. Pertanyaan saya, hidrogen peroksida itu senyawa netral atau senyawa radikal? Hidrogen peroksida. Netral, Pak. Hah? Jadi di mana nih betul nggak nih dicek nih ada namanya radikal hidrogen peroksida? Apakah H2O2 saja atau ada tanda radikalnya atau gimana tuh? Ada tanda radikalnya harusnya, Pak. Nah, coba dicek lagi ya sumbernya. Iya. Baik, Pak. Kemudian ada radikal hidroksil, tapi di OH-nya tidak ada
simbol radikalnya. Apa Simbol simbol radikal. Titik atas itu Pak, yang titik atas. titik? Iya, Kalau bintang simbol apa? bintang. Atom karbon misalkan ada simbol seperti tanda bintang gitu. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke lah. Jadi cek ya sumbernya itu. Iya Pak. Oke. Nah, kemudian kamu masih menggunakan istilah pohon ya. Iya Pak. Kemudian saya baca di beberapa masih ada tanaman atau tumbuhan ya. Iya Pak. Ya Allah. Coba dicari lagi ya. Kemudian untuk halaman 21 ini ada sedikit aneh lah kalimatnya menurut saya. Halaman 21 itu tinjauan pustaka kamu mengenai pengujian dengan enzim alfa glukosidase ya. Iya Pak. Nah, halaman 21 itu coba baca ada kalimat begini. Inhibisi enzim alfa glukosidase terjadi karena enzim alfa glukosidase akan menghidrolisis para PNPG menjadi para nitrophenol dan glukosa. Kak ingat mencari ini kan di belakang hari apa Jumat kan. Kak Lucia bilang kelapa cari ini kan. Tuh, dia harusnya Oh, yang di atas ya Pak? Apa bacaan itu? Apa maksudnya tuh kalimat inhibisi enzim akan terjadi karena itu? Inhibisi enzim alfa glukosidase terjadi karena inhibisi enzim alfa glukosidase. Terjadi akibat maksudnya Pak? Terjadi akibat apa? Inhibisi enzim terjadi? Inhibisi enzim terjadi jika tunggu Pak. Nah, coba lagi cek lagi ke sumbernya ada kalimat yang kurang atau gimana ya, karena saya tak paham dengan kalimat itu ya. Termasuk gambar 6, itu masih belum diperbaiki, saya sudah sarankan kalau nggak salah di proposal. Coba lihat struktur para nitrophenolnya atau struktur PNPG-nya, apa yang kurang di situ. Gambar 6 itu. Cari di internet nanti, perhatikan pada atom N-nya. Gugus nitro itu N-nya netral atau bermuatan positif. Oh, iya Pak. Ya. Berapa tangan N itu? Tangan N ada berapa? Tangan N di sini 3 Pak. 3. Kemana aja 3-nya tuh? Hitung. Salah Pak. N berikatan dengan siapa aja di situ? Coba cerita ke saya. Pak. Dengan O ada berapa? Ada 2, terus ada gugus benzen. 3 baru. Itu aja ikatannya. Dengan O ada 2. Halo? Hilang nggak? Ya, tadi ada. Ainun. Halo, halo. Keluar main Ainunnya. Keluar main. Iya kayak Ibu. Aduh. Ainun. Hilang. Kita tunggu dulu ya bentar ya Pak Iksan ya. Oke Pak Yul. Masalahnya kalau di seminar tak bisa digantikan.
Halo Pak, maaf Pak, jaringannya hilang tadi. Oke, kita lanjutkan ya, NNF. Iya Pak, maaf ya Pak Isan. Oke, Nun. Sudah bisa ngitung berapa ikatan N-nya tuh? Di sini N-nya 4 Pak ikatannya dengan benzen O2. N kalau ada 4 ikatan, muatannya apa? Positif Pak. Nah, jadi N itu bermuatan positif ya pada gugus Iya tubuh. Pak. Coba dicek lagi nanti. Kemudian untuk bab 3 Iya Pak. itu dilengkapi lah prosedur itu dengan angka-angka. Contohnya pengambilan sampel, berapa sampel yang kamu ambil? Oh gitu, iya Pak. Karena kan prosedur itu. Kemudian halaman 24 itu. Iya Pak. Ada persen rendemen sampel. Apa pula itu persen rendemen sampel itu? Persen rendemen ekstrak Pak. Loh, halaman 24 loh. Iya. Jadi rendemen sampel itu rendemen ekstrak. Persen rendemen dari ekstraknya harusnya ya Pak. Saya tanya halaman 24 itu ada pokoknya rumus persen rendemen sampel itu maksudnya apa? Persen rendemen dari persen rendemen itu artinya berapa persen hasil dari proses ekstraksi itu Pak, dari berat awalnya, dari berat keringnya sehingga menjadi ekstrak. Ekstrak. Hasil apa yang bilang tadi? Persen hasil apa? Dari hasil ini Pak. Hasil ekstraksi. Hasil ekstraksi itu halaman 24 itu. Bukan Pak. Oh, ini persen rendemen dari berat sampel kering, sampel basah, lalu di sampel kering per berat sampel awalnya Pak sebelum dikeringkan. Maksud saya lazim orang membuat itu sebagai istilahnya persen rendemen sampel. Oh. Lihat di mana? Cek lagi literatur ya, apakah cocok itu disebut persen rendemen sampel? Baik, Pak. Kalau orang kan kalau nggak baca bingung, sampel ini maksudnya apa? Ya ekstrak kah, fraksi kah, atau susut pengeringan kah? Maksudnya apa gitu kan? Oh iya ya Pak. Soalnya persen rendemen ini juga untuk ekstrak. Jadi bahasanya bingung. Tapi justru di halaman 27 tidak ada rumus menghitung persen rendemen ekstrak. Oh iya ya Pak ya Pak. Nah, coba diperhatikan lagi istilahnya yang digunakan tuh udah lazim atau tidak digunakan ya. Iya Pak. Kemudian pemekatan kemarin dengan rotary evaporator ya. Iya Pak. Kamu kan ada 3 pelarut tuh. Ada NX1, ada apa lagi? Etil metanol. Nah, di antara 3 pelarut itu mana yang paling lama pekatnya ketika proses pemekatan? Metanol Pak. Metanol. Ya. Kemudian etil, hexan paling cepat. Hexan paling cepat. Apa sebab? Karena dia kan karena N-hexan itu cam minyak ya Pak. Jadi kandung dia kan pelarut non polar. Nah, terus? Jadi titik didihnya itu lebih rendah dibanding metanol. Oke, saya tanya sekarang, kamu memekatkannya pada temperatur berapa? Beda-beda 3 pelarut itu? Beda Pak. Berapa bedanya? Nggak jauh-jauh sih Pak bedanya kok kalau nggak salah. N-hexan kemarin retari itu sekitar 400 apa ya? 400 Celsius. 350 sampai 400.
Itu tekanannya tuh Ainul. Iya, itu tekanan, Pak. Suhunya berapa ya, Pak ya? Lupain. Habis sampel Pak Ayu semuanya, Pak. Oh, Pak. Kebakar Iya, itu semua. tekanan. Iya, itu tekanan, Pak. Itu tekanan, Pak. 350 sampai 400. Temperaturnya sama nggak yang digunakan untuk ketiga Sama, pelarut? Pak. Sama-sama. Jadi yang berbeda apanya? Tekanannya, Pak. Nah, cantumkan lah ya. Iya, Pak. Berapa di prosedur tuh pemakatan ekstrak eksan pada temperatur sekian dengan tekanan kan ada di petunjuk penggunaan alatnya. Nah, Iya, Pak. oke. Kemudian di yang lucu di pembahasan itu ada saya membaca entah punya kamu entah punya siapa. Punya kamu nih. Nah, halaman 35 coba. Iya, Pak. Proses ini menggunakan suhu 500 Celcius. Oh, iya, Pak. Tekanan ini. Sampel kamu itu ya. Iya, Pak. Ini tekanan maksudnya, Pak. Mana pula tekanan? Satuannya Celcius. Untuk menjelaskan senyawa ini. Tekanan satuannya apa? Titik yang naik ke atas tuh. Iya, Pak. 50 maksudnya, Pak. Iya, ya, Pak. Makanya ya, jadi tugas Iya, Pak. pastikan temperatur yang digunakan ya di prosedur kerja itu biar lengkap, dipekatkan dengan rotary evaporator pada temperatur sekian. Dengan tekanan sekian masing-masing untuk pelarut ini. Ya, jadi tahu ya. Oh, dengan Iya, Pak. ini gunakan tekanan sekian, dengan pelarut ini gunakan tekanan sekian. Jadi ada skill-nya di situ ya, ngerti tentang Iya, alat. Pak. Sip, Pak. Pada pembahasan juga saya melihat masih banyak yang copy paste dari prosedur kerja, Ya. baru kemudian dibahas. Jadi seolah-olah ngulang prosedur kerjanya begini, karena begini, gitu kan. Nah, ada beberapa yang perlu begitu, tapi ada beberapa yang tak perlu. Nanti coba dibaca lagi ya. Iya, Pak. Contohnya begini, ha. Selanjutnya, ini di pembahasan ya, bukan di prosedur kerja. Saya membacanya Iya, Pak. Selanjutnya, pada pengujian flavonoid, fenolik, dan saponin, ekstrak kental yang didapat direaksikan dahulu dengan kloroform dan air. Iya tuh, direaksikan dahulu ekstrak kental yang didapat. Halaman 35 tuh pembahasan. Ekstrak reaksikan dahulu dengan karena pikir dia ekstrak, Pak. Ekstrak, jadi langsung aja. Langsung apa? Langsung ditambah dengan kloroform dan air. Ya itu kenapa dapat direaksikan gitu. Oh, Ada, di mana kamu ngutip kalimat begitu? ini yang bikin kalimat sendiri, Pak. Ya jangan salah-salah kan bikinnya. Iya, Pak. Kemudian setelah direaksikan dengan kloroform dan air, hingga terbentuk 2 lapisan. Jadi hasil reaksinya 2 lapisan gitu ya. Oh. Kemudian di bawahnya tuh karena air bersifat polar yang dapat mengambil senyawa polar ya. Coba lah bahasanya diperbaiki ya. Iya, Pak. Dibaca lagi yang dari itu. Oke, saya lanjutkan ke sini saja ke bersama nih untuk pengujian inhibisi enzim alfa glukosidase 3464 itu. 34. Jadi Apa? B1 dikurang B0 itu apa? Iya, yang 3463, Pak. 3464. Entah lah tuh. S0 Ada dan S1. ada S1. Iya, Pak. B1 dikurang B0 itu apa artinya? Blanko kontrol dikurang dengan blanko. Nilai yang kamu ukur dengan alat microperimeter itu nilai apa? Yang didapat data absorbansinya, Pak.
Nilai absorbansi. Nah, sekarang yang disebut sebagai nilai B1 dikurang B0 itu absorbansi apa? Oh, absorbansi dari belangkonya, Pak. Jadi ada belangko dengan belangko dengan pelarut tanpa adanya enzim dan sampel, sama absorbansi dari belangko tanpa adanya enzim. Belangko tanpa sampel tanpa adanya enzim. Sama-sama belangko. Sama-sama belangko, Pak. Cuman yang kalau belangko kontrol itu tanpa adanya enzim sama sampel. Kalau belangko aja ada sampelnya, tapi nggak ada enzimnya. S1 kurang S0 absorbansi apa? Sampel. Apa maksud absorbansi sampel di sini tuh? Maksud AIN itu di situ sampel itu ekstraknya, Pak. Absorbansi dari ekstraknya. Jadi yang kamu ukur itu absorbansi ekstraknya? Iya. Dari absorbansi ekstrak itu kan dia didapatkan data absorbansi itu, Pak. Terus untuk mendapatkan persen inhibisi itu dari masing-masing data absorbansi itu dihitung rata-rata absorbansinya. Ainun. Iya, Pak. Ainun ngukurnya pada panjang gelombang berapa? 410, Pak. 410 nanometer. Kenapa diukur di panjang gelombang 410 nanometer? Ada apa dengan 410 nanometer itu? Karena menurut Sancheti itu panjang gelombang P-nitrofenol, Pak. Nah, jadi ngapain ngukur panjang gelombang sampel? Iya, Pak. Menggunakan panjang gelombang P-nitrofenol? Ini absorbansi P-nitrofenolnya, Pak, tapi pada ekstrak. Absorbansi P-nitrofenol. P-nitrofenol yang ada di dalam? Ada ekstrak. Larutan uji ya? Iya. Atau larutan ekstrak kamu ya? Iya, Pak. Jadi jangan salah paham dengan maksud absorbansi sampel itu. Iya, Pak. Iya toh? Iya, Pak. Nah, itu ada istilah two-fold di sini. Berkali-kali saya membaca two-fold. Ini apa maksudnya two-fold nih? Contohnya 3464. Sebanyak 10 mikroliter sampel dengan two-fold konsentrasi two-fold lagi. Apa ini two-fold ini? Kelipatan dua ya, Pak. Ya, dari 500, 250. Gitu nulisnya. Bukan two-fold konsentrasi ya. Istilahnya itu dalam bahasa Inggris two-fold dilution. Itu untuk serial dilution ya, pengenceran bertingkat. Iya, Pak. Mengencerkan 2 kali ya. Iya. Dengan kata lain separuh dari konsentrasi awalnya. Iya. Nah, tapi tidak tepat kalau dimasukkan di dalam kalimat seperti itu. Sebanyak 10 mikroliter sampel dengan two-fold konsentrasi, two-fold 500. Ya, aneh ya kalau dibaca seperti itu ya. Nah, coba disusun kalimatnya lagi dengan bahasa-bahasa yang lebih bagus ya. Nah, Oke, Pak. Nah, kamu menghitung persen nilai IC50 menggunakan persamaan regresi linear atau persamaan logaritma? Linear, Pak. Salah itu, Pak. Sudah di apa tadi? Dikoreksi tadi? Sebelum tadi, Pak. Sebelum ujian 9 belajar. Baru sadar. Baru sadar. Iya, Pak. Cek lagi ya. Iya, Pak. Kemudian, nah hasil nih. Coba baca hasil poin 1. Hasil? Poin 1. Hasil identifikasi tumbuhan pohon bunga kupu-kupu. Terus? Bauhinia semibifida-raps dapat dilihat pada lampiran 2. Oh, jadi langsung orang disuruh lihat lampiran 2 gitu ya? Oh, iya Pak, ya Pak. Terdapat gitu ya Pak? Terdapat? Uji. Hasil uji aktivitas antioksidan langsung dapat dilihat di lampiran sekian. Nggak perlu dibuat sesuatu di situ. Apa ya kata-katanya? Poin 3 lah, poin 3. Poin 3. Apa bacanya? Yang mana Pak?
Ya, hasil kedua lah. Hasil kedua, Aku baca sampel sebanyak 17 kg. apa? Kulit batang pohon. Sampel 17 kg itu diapain? Oh, di sortasi dulu Pak, dicuci. Iya, supaya dapat sampai 11 kg itu diapain dia prosesnya? Ditimbang. Dari 17 menjadi 11 itu diapain? Dikeringkan Pak. Nah, berarti hasil apa itu? Ini hasil susut kering itu ya Pak ya? Kamu carilah kalimatnya sesuai ya. Ya Pak. Banyak 17 kg sampel kulit batang diperoleh sampel kering sebanyak sekian. Hasil apa itu? Ya. Nah. Iya Pak. Kemudian poin 3, macerasi 0,2 kg. Poin 4 juga nggak ada ya hasilnya. Oh iya Pak, hasil ya Pak. Penting nggak ya poin 5 tuh? Iya Pak. Nah, kemudian poin 6 sampai 9 itu diperbaiki kata-katanya. Cuma kalau poin 6 lah, nggak usah semuanya 6 aja, poin 6. Iya Pak. Apa bacanya itu? Berdasarkan hasil pengujian antidiabetes, rata-rata persen inhibisi pada ekstrak N-heksana yaitu bingung kan? Oh iya. Iya Pak. Baca tulis sendiri aja bingung ya. Nah, jadi disusun sedemikian rupa sehingga enak dibaca begitu ya. Iya Pak. Mulai. Ya, Pak. Jadi paling nilai maaf Pak, putus-putus. Putus-putus Pak, maaf. Betul, oke. Sudah dengar, Non? Sudah, Pak. Nah, jadi ekstrak yang nilai IC fusinya paling kecil itu ekstrak apa? N-heksan, Pak. N-heksan. Iya, Pak. Apa kandungan di dalam ekstrak N-heksan itu, kandungan metabolis? Dari hasil uji fitokimianya terpenoid, Pak. Ada senyawa lain? Iya. Nggak ada senyawa lain? Dari uji fitokimianya cuman positifnya terpenoid, Pak. Udah coba cari steroidnya nggak bisa, Pak. Adanya cuma terpenoid doang. Jadi ada kamu bahas nggak itu? Kok bisa ya? Cuma terpenoid aja bisa tinggi aktivitas? Ada Pak di sini, Ain bilang. Ain tulis halaman 40 Pak. Betul. Tapi, ini Non yang mau saya sarankan terakhir untuk kamu. Iya Pak. Aimin hanya menceritakan di situ terpenoid memiliki efek apa berubah bla 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 bla. Putus-putus Pak Ihsan. Dari Kumar et al. Ya? Iya Pak, Kumar. Nah, tapi tidak dijelaskan, misalkan contoh terpenoidnya apa, kemudian ciri khasnya seperti apa. Mungkin tadi udah ditanya juga sama Pak Enda ya. Iya Pak. Di sini Ain ngambil menurut Kumar ini Pak sampelnya beda, tapi memang terpenoid, triterpenoid dia, cuman sampelnya bukan sampel ini. Enggak apa-apa. Oh, apa Pak? Yang jelas kan ada contohnya. Apa senyawa terpenoid yang sekarang ini dia masalahnya di dalam heksan ya? Iya, dalam heksan Pak. Yang Kumarnya apa? Heksan Pak. Sama ya? Iya. Dia isolasi atau enggak Kumar nih? Ihsan. Kumar. Ekstra apa sih Kumar ini penelitiannya? Ekstrak dari dia cuman bilang terpenoid dari Potentilla fulgens Pak. Berarti dia mengutip tuh
Oh gitu. Apa judul daftar pustaka Kumar? Coba baca. Daftar pustaka Kumar. Alpha glucosidase inhibitory terpenoids from Potentilla fulgens and their quantitative estimation by validated HPLC method. Dia melakukannya. Tentu ada di metode dia. Kamu hanya baca judul berarti nih. Ain baca ininya abstraknya sih Pak. Jangan abstraknya juga, ada metodenya juga dibaca di dalamnya itu ya. Biar jelas apa sih itu terpenoid yang dalam heksan tuh yang kira-kira bisa menghambat kerja enzim alpha glucosidase itu, biar lebih berkembang lah nih pembahasannya sedikit ya. Iya Pak. Kalau terpenoid itu aja orang kan bingung tuh. Iya Pak. Ya, terpenoidnya seperti apa ya gitu ya. Iya Pak. Dan nanti dicek lagi yang ini ya, yang di halaman 39 itu masih ada typo, halaman 39. Kemudian di halaman 40 itu IC50 akar bosenya tak ada satuannya, ya. Apa satuannya itu IC50-nya? Di akar bose mikrogram per mili, Pak. Mikrogram per mililiter. Oh iya ini Pak. Besar ya. Nah, coba dicek lagi ya. Intinya penulisan masih ada nih beberapa yang perlu diperhatikan ya. Ada typo-typo dan lain-lain. Mungkin itu saja ya. Semoga nanti hasil Ainun bisa lebih baik lagi. Saya kembalikan ke Pak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Soalnya keluar yang berjas orang pakai seragam polisi. Mau deh. Ainun, udah? Iya Pak, udah Pak. Alhamdulillah. Udah, ya. Oke, udah tenang tidak? Hasil, sudah siap semuanya. Oke, silakan keluar lagi ya. Kami lakukan penilaian. Audien, tolong keluar dulu. Izin keluar ya Pak. Makasih Pak. Mahasiswa yang RPL Jambi keluar dulu. Assalamualaikum. Halo. Ada yang sedang seminar Pak? Kenapa? Dari mana? Kalau ada SKL-nya enggak ada? Kalau ada SKL? Enggak ada enggak? Ya. Ya, kok pas di administrasi daftar ulang tuh harus nyapu Anda. Harus jaleh ya punya, paling tidak transkripnya kan. Ya, patah harus ya yung ngecek. Mungkin ditunda ujian untuk menunggu beberapa orang Pak. Awas sih aja, tanyalah Pak M siapa. Tanya apa? Ya. Kalau apa tuh besok harus dia tahu nah. Kata tanggal sampai ujiannya. Kalau aku dia kayak tahu kalau diundur agak 3 hari sampai hari lah Pak. Nah kalau awak masalah si Ayunya si Ayu. Yang S1 kok letak aja seminggu diundur pertama agak dimulai. Lantaran pakai mobil dan mutar lagi. Paham.
Ditunggu nilainya Pak Hen. Nilai Ibu udah Ibu. Udah Bu. Itu budak yang pakai motor itu musuh kau. Polisinya? Udah ada dari nilai Bapak Ibu pembahas lulus ya Bapak Ibu semua. Mungkin kita panggil lagi Ainun ya. Ayo, Pak Jayul. Ya Bu. Mukul duluan sudah betul. Polisi seorang ada. Pukul aku. Apa duit aku? Mana tak masuk Ainun nih. Apa bang? Iya. Farming bang. Farming kata orangnya bang. Oke, ada Mas Ainun. Bisa dipilih bang. Ronaldi. Iya itu super teman. Taruhnya bisa dipilih. Oke Pak Hen, mungkin ada tambah dulu Pak Hen. Kami persilakan. Saya kira cukup Pak Yul. Kita perbaiki, ada masukan-masukan dari dosen-dosen pembahas penguji. Nah, pada kenyataannya memang masih ada kekurangan yang perlu kita perbaiki, misalnya judul. Kita tak ulang lagi Pak Yul. Itu saja Pak Yul. Terima kasih Pak Hen. Oke Ainun, mana wajah Ainun nih? Tak nampak. Oke, udah ya. Jadi udah dengar kan? Masih ada kekurangan dan yang lain hal yang harus diperbaiki, ya. Iya Pak. Jadi tolong diperbaiki segera. Jadi bisa lanjut ke tahapan ke kompre nantinya ya. Dengan ini kami katakan Ainun lulus untuk seminar hasil. Saya ucapkan selamat. Oke. Terima kasih untuk Pak Hendri sebagai dosen pembimbing 2, Bu Silvi sebagai pembahas, Pak Enda dan Pak Ihsan sebagai dosen pembahas juga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami sebagai pembimbing mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Bu. Selamat ya Ainun. Bu, makasih Bu. Ya. Selamat ya. Selamat mohon. Izin live ya. Iya Pak. Ya Bu. Mana masnya nih? Supporter setianya. Oke. Oke, saya tinggal ya. Iya Pak. Oke, silakan dimatikan dulu. Makasih Pak. Ya, matikan dulu ya. Ini banyak nantinya Bu Ibu RPL-nya. Ya, salam.